Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Piaut Podcast. Jadi hari ini kita mau apa nih? Mau ngopi. Ada yang tahu ngopi itu apa? Nggak tahu. Apa ya? Apa? Ngobrol pintar. Jadi Timpers mau ngadain podcast tentang bagaimana cara menjadi mahasiswa yang pintar dan menjadi lulusan yang terbaik. Nah, ini tuh podcast ini nantinya akan membangun semangat mahasiswa Piaut lainnya, seperti saya dan mahasiswa lain, khususnya untuk Camaba yang akan masuk pada bulan Agustus nanti. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hilda Burbarani dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini atau Piaut dari angkatan 2022. Pada hari ini juga kita kedatangan narasumber yang gokil sih, keren banget sih. Di sini ada Mbak Nilal. Tentunya banyak sekali yang sudah familiar dengan nama Mbak Nilal sepertinya. Tidak hanya pada angkatan kita sih, mungkin pada para dosen juga udah mulai memperbincangkan nama Mbak Nilal ini. Oke, langsung saja perkenalan dulu. Halo Mbak Nilal. Halo, terima kasih udah diundang di podcast ini ya. Gimana nih? Kita nanti mau cerita-cerita tentang apa? Nah, nantinya kita akan membahas bagaimana caranya kita untuk menjadi mahasiswa yang lulusan terbaik, menjadi mahasiswa Piaut yang bernotabe menjadi lulusan yang terbaik, seperti itu. Boleh perkenalan dulu Mbak Nila? Boleh. Baik. Saya kenalan dulu ya. Kalau kenal kan pasti tentunya nanti kita bisa akrab gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nilal Munafatmawati, bisa dipanggil Nilal. Saya asli dari Semarang. Kebetulan saya lulusan dari jurusan Piaut, Pendidikan Islam Anak Usia Dini di UIN Wali Songo Semarang. Angkatan 2020 dan saya lulus pada tahun 2023. Tepatnya saya menyelesaikan studi selama 3 tahun, kurang lebih dari 1 bulan. Oke, itu perkenalan singkat dari Mbak Nilal ya. Oke, Mbak Nilal ini dari mana? Maksudnya sebelumnya emang apa ada kegiatan di kampus atau langsung berangkat dari rumah? Kalau saya hari ini nggak ada kegiatan sih, jadi saya hanya mengisi podcast aja langsung. Dari rumah ke sini gitu. Nah, effortnya itu loh. demi Piaut podcast nih harus diacungi jempol, harus ditiru sama maba-maba lainnya. Iya, tapi saya memang itu sih, kalau ke kampus tuh suasananya pasti bahagia gitu, nggak pernah saya bosan. Jadi meskipun hari ini hari Sabtu ya teman-teman, tapi menurut saya tidak ada masalah saya ke kampus gitu. Ya meskipun hanya sekedar mendatangi saja, tapi ada bagian atau tujuan kecil ke sini, menurut saya juga happy untuk selalu senantiasa berkunjung ke kampus tercinta ini. Oke, Piaut Podcast ini nantinya akan membahas bagaimana tips dan trik untuk menjadi mahasiswa yang terbaik. Tentunya jangan sampai lupa, kalau nanti ada yang kepo, langsung saja bisa dikunjungi YouTube-nya Piaut Podcast dan Spotify, seperti itu. Langsung saja ya Mbak, saya kepo gimana sih apakah ada terlintas di pikiran Mbak Nilal gimana caranya jadi mahasiswa terbaik? Atau jadi gini ya, ini saya manggilnya apa nih, Mbak Hilda ya? Iya boleh. Oke. Jadi gini, sebetulnya sebelum saya menjawab ini, saya mau mengatakan bahwa kalau ketika podcast ini bahas tentang mahasiswa lulusan terbaik itu, ya alhamdulillah itu adalah salah satu pencapaian yang pernah saya alami. Tapi harapannya ke depannya itu saya ingin bahwa
apa yang bisa saya sampaikan ini gitu bisa bermanfaat buat teman-teman gitu. Lulus Tentunya itu pasti. juga tidak harus menjadi yang terbaik. Terbaik maksudnya terbaik itu terbaik menurut prestasi di kalangan umum, tapi bisa menjadi lulusan terbaik versi diri kita sendiri gitu. Jadi saya agak sungkan tadi kalau semisalkan kita apa disebut-sebut kayak gimana kok bisa jadi lulusan terbaik, seolah-olah kayak udah disiapin ya lo kamu tuh mau jadi terbaik Mbak Nilal gitu, enggak gitu. Jadi Tapi kelihatannya dosen-dosen tuh udah ini udah ngasih memperbincangkan gitu. memverifikasi kalau Mbak Nilal itu udah jadi Iya. mahasiswa terbaik. Seperti Ya itu. mungkin itu perlu dibuktikan lagi ya. Mungkin ada beberapa saja karena ya barangkali memang ketika memang kita seringkali komunikasi dengan dosen, kemudian kita aktif di kelas, itu kan mungkin kita dikenal gitu. Tapi dikenal dosen tidak hanya dengan hal itu, Jen. Ada juga dikenal dengan hal yang lain. Tapi Ya, mungkin mungkin saya dikenal dengan hal itu iya, begitu. Jadi benar. ketika saya kemarin udah ditetapkan jadi mahasiswa terbaik ya sudah tahu ternyata gitu. Karena sebelumnya mungkin saya sudah pernah melakukan komunikasi sebelumnya apa saja gitu kan. Kemudian mungkin waktu di kelas saya bertanya mungkin itu saya makanya dibincangin mungkin gitu kan. Nah, kalau saya sendiri sih waktu itu gimana kok bisa menjadi lulusan terbaik? Sebetulnya berawal dari itu ya Mbak. Saya memang ini apa punya prinsip begitu bahwa kalau di kala itu kan saya memang nggak bisa langsung kuliah ya. Jadi saya itu tidak bisa langsung kuliah karena saya dulu harus kerja dulu, kemudian ada orang tua yang sakit, sehingga ya memang saya harus terlambat untuk kuliah. Tapi menurut saya, ketika saya masuk di pasca COVID itu, ya masih COVID lah 2020, kebetulan Unwali Songo Semarang itu memberikan kesempatan mahasiswa tanpa adanya batas usia di jalur mandiri itu boleh gitu untuk mendaftar. Jadi saya nggak ada apa persyaratan yang itu, Tapi yang nggak bisa gitu. Jadi benar-benar di jalur mandiri Unwali Songo sendiri sini itu memberi kesempatan kepada orang-orang yang mungkin sudah usia. terlambat gitu secara usia, tapi boleh begitu. Tapi pernah merasa kayak minder gak sih kayak aduh umur aku udah segini nanti ketemu adik-adik yang kayak gini gitu gak sih terkait Pada saat itu kan 2020 saya berarti usianya udah 21 ya. ya. Minder sih ada. Takutnya itu karena saya mungkin sudah dianggap jauh lebih tua ya. Iya benar. Nanti saya itu di kelas Kayak nggak bisa ngikutin satu. Karena mungkin mereka fresh graduate, jadi mereka pola pikirnya ataupun keterikatannya dengan menyelesaikan tugas itu masih bisa on. Sedangkan saya kan sudah off selama 3 tahun dari saya lulus SMK. Nah itu salah satu menjadi keminderan saya yang pertama. Kemudian yang kedua dari cara berkomunikasi. Cara komunikasi sendiri itu saya khawatir kalau saya terlalu apa ya menggurui atau mungkin karena saya itu sudah gitu ya udah sering membangun komunikasi dengan orang-orang lain ketika saya sama-sama kerja, ada klien, ada rekan begitu, sehingga saya khawatir ketika saya itu nanti di kelas itu tidak bisa menyesuaikan dengan usia-usia teman-teman yang masih baru berbeda pola pikirnya gitu. Iya gitu. Sampai saya sempat gini, duh nanti aku bisa nggak ini nemuin apa yang sefrekuensi dalam arti komunikasi gitu kan. Soalnya teman Karena sefrekuensi kan sungkan juga Pak, ya. Juga ketika saya itu ngobrol di kelas gitu kan. Ngobrol sama temen tuh yang mereka tuh manggil saya Mbak gitu. Jadi saya yang sungkan tapi mungkin untuk dari apa menghormati lah gitu. Saya juga menghargai. Tapi dari kegiatan-kegiatan di dalam kelas tuh ya apa yang bisa saya ikuti sama teman-teman kayak makan ketika jam kuliah selesai ya saya ikut gitu. Tapi waktu itu pada saat itu kan saya juga ada tugas selain ya saya mengajar di lembaga madrasah dunia, sehingga pas ada kesempatan aja tuh ketika saya bisa gabung sama teman-teman kenapa enggak gitu. Jadi jangan mengira bahwa ketika saya itu usianya sudah lebih daripada teman-teman terus nggak gaul gitu, ya itu namanya saya nggak bisa beradaptasi. Jadi saya belajar untuk bisa bergabung gitu, benar-benar menyesuaikan sama mereka gitu. Iya. Itu sih. Terus
Sempet ada yang kayak julid gitu nggak sih, Mbak? Sulit gimana nih Kalau maksudnya? kalau kalau beda umur kan, ih apa sih kayak gitu kan biasanya. Kamu tuh udah gini ya, udah kakaknya aku, ngapain juga ikut-ikut aku kayak. Alhamdulillah sih enggak ya. Oh, Enggak sih, enggak ada teman yang kayak gitu. good vibes banget Justru, ya. iya justru malah teman-teman itu merangkul. Heeh. Jadi apa namanya, waktu itu sebenarnya saya juga nggak mau diketahui kalau saya itu udah Oh, tua gitu ya, iya. ataupun Gap year apa, gitu. iya gap year. Oh, Tuh. saya nggak mau diketahui. Karena benar-benar saya tuh mau kuliah itu benar-benar tujuan saya pengen kuliah. Jadi dulu saya bilang kalau kalau saya itu keterima kuliah, saya bakal bakal kuliah dengan sungguh-sungguh, saya bilang gitu. Tapi kalau saya nggak keterima kuliah, ya saya nggak akan kuliah selama-lamanya. Sampai saya sampai bilang gitu. Nah, alhamdulillah Allah beri saya izin untuk bisa kuliah itu. Ya udah, saya itu mematok niat itu, gitu kan. Dan sempat juga tuh karena saya pas masuk COVID ya, udah nggak ada maba tuh, nggak ada ketemu teman-teman secara langsung. Itu kan Oh iya. nggak aware banget, nggak luar biasa banget ketika kita, duh senang-senangnya kuliah Iya, gitu ya, maba tapi nggak awal-awal. ketemu sama temennya gitu kan. Alhasil ya kita cuma lihat di Zoom di satu semester kita lalui dengan itu ya, Zoom gitu, itu terus. Kemudian lanjut di semester 2 juga sama. Nah, itu bikin saya boring gitu. Bikin bikin saya kayak saya anjlok gitu IPK di semester 2. Soalnya Karena kan enggak itu. nggak masuk banget materinya, nggak. Iya, satu nggak masuk, dua itu kayak mungkin menurut saya karena saya kuliah terlambat juga, aduh kok kuliahnya ternyata kayak gini ya, begitu loh, kayak nggak sesuai ekspektasi. Misalnya kan online ya, Pengennya kan daring. ketemu gitu sama Heeh. temennya, teman Terus baru, ada banyak interaksi. prakteknya juga Iya, kan. bener-bener lihat kampus kayak gimana gitu kan. Tapi nyatanya kayak gitu, ya udah nggak apa-apa lah. Tapi ya ada sisi positifnya yang Iya, lain benar. gitu. Pasti semua juga ada sisi positif. Bener sih. Terus berarti Mbak Nilal ini mahasiswa kupu-kupu, berarti kuliah pulang atau Iya, ikut? bisa dibilang kayak gitu. Oh, Dulu karena memang saya ya beda-beda ya. Saya punya prinsip bahwa sebelum saya masuk di Winoli Songo ini, saya kan sudah menjadi guru madrasah diniyah, udah sekaligus ngajar. ya salah satu pengelola BPH di sana. Sehingga menurut saya kalau saya ikut organisasi nanti akan berdampak pada kuliah saya ini, karena pada saat itu saya betul-betul awalnya memikirkan profesi saya yang sebelumnya sebagai guru madrasah sekolah sore gitu. Kemudian saya harus kuliah karena memang itu pilihan saya. Mau bagaimanapun juga saya berawal dari sana, sehingga saya tidak boleh melupakan ataupun menyingkirkan gitu begitu saja. Sehingga prinsip saya waktu itu benar-benar pakem gitu untuk nggak ikut organisasi apapun termasuk kayak Untuk MJ. fokus pada Iya. kuliah saja gitu. Iya. Namun Dan ya bisa saja disebut sebagai mahasiswa kupu, tapi hasil akhirnya juga iya, tapi bagus banget. hasil akhirnya tuh benar-benar di akademik ada ya, Ada. ngehasil gitu loh Iya, maksudnya. maksudnya nggak harus Jadi mahasiswa organisasi tidak aja. mesti ya, kalau dulu kan waktu kita maba kan banyak banget sih dimasuk-masukin gitu Iya, sama cutting-cutting. kamu tuh gitu harus kan. ikut Jadi kita masih organisasi polos, ini jadi nih. kita perlu masukan. Ternyata masukan-masukan itu tuh kita kayak menerima aja gitu, belum Terhasut kayak gitu. belum punya pengalaman gitu kan. Jadi kayak, Dek, nanti kalau kamu itu nggak ikut organisasi itu, kalau selesai jeda kuliah itu mau ngapain Iya, gitu kan, ditarik-tarik gitu kan. Aku sendiri ya waktu itu mikir ya nggak ada masalah sih gitu kan. Kalau misalkan aku pengen jadi mahasiswa hanya memikirkan akademik gitu, kalaupun yang mau organisasi ya silahkan. Meskipun waktu itu sempat ada tawaran juga sih, saya ikut organisasi AMJ, tapi waktu itu memang saya memilih untuk enggak, karena kembali lagi kepada prinsip. Iya, menurut saya kalau saya nanti mengikuti organisasi, nantinya saya tidak bisa membagi waktu untuk itu pengabdian di madrasah itu. benar. Karena menurut saya itu yang itu di situ. Saya juga cerita bahwa di madrasah itu menurut saya salah satu luar biasa begitu. Saya kan belum jadi guru ya, tapi bagaimana caranya ketika saya itu di madrasah, saya pengen benar-benar punya ilmu lagi, bisa belajar lagi gitu. Makanya saya milih untuk kuliah. Jadi dulu itu prioritasnya sebenarnya masih di madrasah. Kuliah itu baru yang kedua. Namun kan tetap
lambat laun kan bergeser karena kita ada pemikiran untuk lebih daripada kuliah kan, maksudnya ada tugas-tugas, kemudian penyelesaian tugas akhir, KKL, terus PPL gitu kan, sehingga ya tetap saya mengimbangi keduanya itu. Gitu. Nah, lulus 3,5 ya Mbak ya? 3 tahun 27 hari. Oh, nggak ada, nggak ada 5 bulan. 27 hari sebenarnya. Nggak ada 2 bulan. 3, sekian lah. Nah, itu apa ya? Udah tahu kalau jadi title terbaik atau belum? Atau cuma tercepat aja? Jadi ketika ini ya, jadi saya menjadi lulusan terbaik itu sebetulnya ada apa usaha sebelumnya gitu. Dimulai dari kalau di UIN Wali Songo itu penentuan mahasiswa terbaik itu IPK tertinggi, kemudian ada poin lagi karya-karya yang sudah pernah dihasilkan berupa prestasi ataupun penulisan publikasi begitu kalau di UIN Wali Songo. Nah, kebetulan memang dulu pernah sempat terpikirkan bahwa mematok begitu terbaik di UIN Wali Songo di periode kapan itu IPK 3,88 itu saya tulis begitu di meja belajar saya tulis, kemudian saya bisa nggak ya sampai segini, padahal kan kalau kita kan juga nggak tahu ya nantinya tuh siapa yang akan jadi terbaik begitu. Yang belum tahu berarti? Iya, jadi itu mau jadi terbaik itu ya teman-teman, kita harus awal dari semester 1 IPK kita harus selalu bagus, bahkan harus ada kenaikan meskipun sedikit. Kalau saya ada penurunan tapi ada naik lagi gitu. Tapi nggak masalah ya kalau turun ya, atau setara? Ya masalah atau enggaknya tergantung itu ya. Bisa naikin akumulasi akhir. Jadi ada yang penentuan mahasiswa terbaik itu kebetulan paling tinggi waktu itu kan 388. Ada juga yang paling tinggi 394. Ada yang mungkin paling tinggi ke bawah lagi 3,85 misal gitu. Nah, kebetulan waktu itu saya matok 388 yang pernah jadi terbaik gitu kan. Terus saya udah semester berapa ya saya lupa, mungkin 4 atau berapa itu saya pernah terpikirkan bahwa gimana ya, jadi luar biasa banget ya gitu kayaknya di mahasiswa lulusan terbaik. Saya cuman gitu, kemudian saya matok kalaupun jadi mahasiswa terbaik itu tidak bisa dilakukan dalam sekejap teman-teman. Karena kan tadi ketentuannya kan IPK tertinggi yang seperiode wisuda itu kan. Jadi kita kan alam nggak tahu. Ternyata ada yang lebih tinggi dari kita karena start dari awal semester ada mereka ataupun teman-teman yang IPK-nya tuh lebih tinggi terus daripada aku misal. Terus ya ternyata alhamdulillah dari semester 1 sampai semester berapa ya? 6 ya. Semester 6 itu saya benar-benar itu nggak pikirin ya, alhamdulillah nilainya bagus, banyak yang bagus gitu. Meskipun sempat ada yang dapat nilai B itu ada. Aduh, ya ada itu. B itu nggak bagus, Mbak. Menurut Mbak Nila B itu nggak bagus. Enggak, maksudnya gini, bukan nggak bagus ya. Menurut saya itu nilai B itu waktu itu, loh ini kayaknya tuh saya tuh udah itu nggak ada kesalahan buat bikin tugas gitu. Terus ya merasa aku tapi kok nilai B ya, sedangkan itu ada temen yang ternyata bisa-bisa aja tapi nilainya A lebih tinggi. Apa ini salah input nilai, saya bilang gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah, ini bukan soal nilai gitu. Sempet teman-teman saya mikir bahwa nilai itu nggak penting, bayangin. Sempet saya mikir nilai itu nggak penting, nilai itu hanya sebuah angka gitu. Yang penting adalah pengetahuan. Tapi ternyata nilai itu yang mengukur seberapa diri kita tuh mampu. Benar. Nah, soalnya effort kita itu ya ada di nilai. Tapi maksudnya ada makna lain ya, bukan berarti mengejar nilai, tetapi bagaimana itu kita itu bisa bernilai dengan pengetahuan yang kita punya. Jadi kita kan kuliah kadang paling cuman asal kuliah gitu kan, asal masuk aja di makul-makul ini. Yang penting nggak alfa gitu dong. Asal bikin tugas gitu aja. Iya. Nah itu kan asal itu kan ya udah nanti hasilnya juga asal juga hasil nilainya. Kalaupun baik ya beruntung. Tapi kalau misalnya kita menilai sesuatu itu bahwa nilai itu perlu kita capai dengan memang kita tuh ada hasilnya, hasil dari mungkin kalau misalkan saya diajar sama dosen A, ternyata saya punya pembiasaan buat ini nih, selalu belajar karena saya kalau pas itu ditanya gitu kan
Jadi kita ada sebuah nilai dalam diri kita dalam mempelajari mata kuliah itu kan. Nah, nanti outputnya, endingnya hasilnya ya pada benar-benar nilai yang dikasih gitu. Jadi maknailah sebuah penilaian itu bukan hanya sekedar angka, tapi memang kalian itu benar-benar bernilai dalam pengetahuan di mata kuliah tersebut. Dan juga gitu. memahami apa yang telah dipelajari. Meskipun ya nggak semua bisa dipahami, tapi ya begitu. Iya. Terus ada reward setelah memperoleh gelar Lulusan mahasiswa terbaik ini. Jadi kalau kita cerita apa ada sih kalau di Inwali Songo itu, kalau kita menjadi wisudawan terbaik fakultas gitu kan. Jadi di sini wisudawan terbaik itu dipilih per fakultas begitu. Tidak ada yang universitas. Nah, nanti dari per fakultas itu kita kumpulkan. Jadi ada beberapa. Tidak cuma satu aja yang terbaik. Berarti dari 6 fakultas nih Mbak Nilal yang terbaik Itu dari prodi kalau menurut surat edaran, mahasiswa terbaik fakultas itu akan mendapatkan beasiswa untuk lanjut S2 di Unwali Songo Semarang sebanyak 4 semester itu. Namun ada lagi, kalau semisalkan menjadi mahasiswa terbaik per jurusan, dari jurusan itu bisa dapat beasiswa juga, tapi hanya dapat 1 semester. Oh, berarti kalau Mbak Nilal dapat double dong? Atau gimana? Ya enggak toh. Oh, enggak. Kalau sudah menjadi terbaik fakultas, Nggak otomatis nggak bisa prodi. iya, otomatis itu sudah melangkah daripada prodi. Jadi ada sendiri yang jadi terbaik itu prodi jurusan PIAUD. Iya. Tentunya didasarkan pada nilai kan. Nah, kebetulan waktu itu tuh memang ya kita cerita karena saya nggak ada, saya memang ada pikiran untuk menjadi lulusan terbaik. Tapi kan karena saya baru mikir di semester 4, saya mikir bahwa saya ternyata itu saya nggak bisa menjadikan diri saya terbaik karena semua tuh proses sudah di awal jadi start gitu kan, dari semester 1. Sedangkan kriterianya tuh ada IPK tertinggi, kan kita nggak tahu nanti IPK tertinggi Iya, siapa. soalnya kan Ya, kita juga nggak. Jadi saya itu nggak bilang saya pengen terbaik, saya menjalani aja sebaik mungkin, terbaik mungkin, Lakukan sebaik yang mungkin, terbaik. iya terbaik mungkin buat diri saya gitu kan. Dan atas kesungguhan saya itu gitu kan, karena niat saya di awal itu adalah pengen sungguh-sungguh, jadi ya itu begitu. Kemudian ditambah lagi saya itu belajar menulis. Dimana saya itu bisa menulis karena keterpaksaan untuk menjadi delegasi di lomba penulisan artikel yang nyelenggarain sekumpulan PIAUD IKMAPISI itu, Ikatan Mahasiswa PIAUD Indonesia itu menyelenggarakan. Saya didelegasikan. Waktu itu benar-benar nol, nggak punya bakat nulis ya, asal nulis saja. Itu dibimbing? Tapi saya ada bimbingan dosen 1-2 kali lah gitu. Dan itu baru pertama kali saya nulis artikel. Nggak ada sebelumnya saya pernah tahu bagaimana cara menulis, bahkan apa dan saya cuma diarahin pada tema saja. Selebihnya saya aksi. Nah pada saat itu saya memang alhamdulillah ternyata saya nggak nyangka tulisan yang pertama kali yang saya buat tanpa adanya latihan, maksudnya latihan khusus menjadi juara 1 tingkat nasional. Tulisan Ini. juara 1. Dari situ saya itu mulai nggak percaya aslinya. Oh ya percaya nggak percaya ya. Itu awal mula Mbak Nilal. Iya benar itu. Ya mungkin itu ya. Sebagian besar dari orang itu mikir bahwa kalau punya prestasi nulis misalkan bisa nulis artikel tuh pasti sebelumnya udah pernah nulis itu. Enggak, saya betul-betul nggak pernah nulis. Dari nol Tapi banget. kenapa saya tuh nulis pertama kali kok juara 1 tingkat nasional? Perasaannya tuh gimana, kayak kaget, nggak percaya, kayak speechless gitu? Nggak percaya. Saya sampai langsung telepon dosen pembimbing saya itu, nggak tahu saya mau ganggu apa enggak. Saya cuma telepon saja, Pak, saya menang begitu. Padahal beliau sudah tahu. Gitu. Terus, saya juga waktu itu nggak nyangka dikira teman-teman itu pada ngucapin semua, sedangkan ibaratnya kamu pelakunya tapi kamu tuh nggak tahu kalau kamu tuh menang gitu. Tapi orang-orang tuh udah tahu lebih dulu karena pada saat itu kondisinya saya nggak ikut itu ya langsung di tempatnya karena itu kan saya kirim online saja. Tapi ada pertemuan secara langsung. Teman saya jadi salah satu delegasinya menyampaikan. Saya nggak percaya, akhirnya tahu nggak teman-teman? Itu penyebutannya juara 1, juara 2 diulang lagi, tahu nggak? Diulang lagi, nih MC-nya tuh suruh ngomong ulang lagi di video, biar aku tuh percaya kalau benar-benar aku tuh menang gitu. Soalnya kan
nggak tahu kan, kita cuma ngirim online ya, terus Iya, benar. ketentuan penilaian seperti apa juga ya mungkin ada di juknisnya, tapi kan hasil daripada peringgian atau apa kan yang penting panitia gitu ya memang bisa menang gitu kan. Terus Di juga awal ini itu. apa namanya mulai dari nol banget. Iya, terus itu mulai ada kepercayaan sama diri sendiri sih bahwa ada itu. minat di nulis gitu. Mm-mm. Prestasi itu yang membawa saya sampai bisa menulis artikel di beberapa periode ini, termasuk yang di podcast sebelumnya ya, saya tuh lulus tanpa skripsi, makanya bisa cepet gitu kan. Terus kalau tanpa skripsi pakai artikel di Unwalisma kan boleh gitu. Nah, Boleh biasanya pakai artikel, yang penting artikelnya tuh terakreditasi Sinta minimal 3 lah, 3, 2. tapi biasanya tuh kita tuh kalau mau mulai tuh males guys. Ya nggak sih guys? Itu penyakit semua orang, saya pun juga begitu. Kayak bingung gitu loh, mulai dari mana, Kalau serba salah gitu loh mbak. kalau kalian bingung itu kalian bisa bertanya kepada yang sudah pengalaman, pasti punya arah. Lah kalau sudah bingungnya sudah hilang kan udah tahu kan diarahin. Nah tinggal kalian tuh mau lanjutin apa enggak, mau mengeksekusi apa enggak. Kalau kita cuman bilang-bilang doang enggak Nggak ada ya sama aksinya juga aja gitu. kenal terus. Sepengalaman saya memulai itu adalah hal yang paling berat. Tapi ketika kalian sudah mulai di tengah itu, Tinggal ngelanjutin. bisa ngelanjutin aja. Jadi kayak itu loh, kayak kita naik pesawat. Hal-hal yang paling penting dan mencegahkan adalah Paspor. 5-7 menit pertama dan terakhir, karena take off dan landing gitu. Iya, Nah, bener. itu penentu pesawat itu apa namanya layak untuk terbang atau tidak kan gitu. Nah, termasuk ketika kita mencapai sesuatu, hal yang paling apa namanya paling besar susah, itu ya paling waktu untuk memulainya. iya, di waktu itu yang paling berbobot gitu untuk kita mencapai sesuatu. Jadi kalau kategorinya kita bisa memulai, pasti kita gitu bisa melanjutkan dan bisa sampai selesai. Itu saja. Oke. Kesan pesannya sih buat anak-anak mahasiswa PIAUD terutama. Buat sama babuk juga sih. Pesan-pesannya ya? Iya. Kalau beri kesan-pesan tuh berasa kayak itu. Apa ya? Kayak ya udah gini aja sih. Buat teman-teman semua yang baru mau masuk di PIAUD, ingat ya bahwa salah satu tulisan saya itu menjawab tentang itu. Gender. Analisis itu, pergeseran stigma tentang PIAUD. Tidak hanya untuk gurunya, mahasiswa juga. Jadi kalian tidak perlu takut nanti kalian itu tidak bisa memiliki profesi dengan gaji yang tinggi, ataupun yang laki-laki itu merasa bahwa terbelakang karena mengambil PIAUD. Jangan sampai begitu. Tapi sempat overthinking sih mbak. Iya, overthinking itu tergantung daripada pikiran kita ya, karena mungkin pengaruh dan stigma itu. Nah, di tulisan saya itu coba buka analisis pergeseran itu di Google Scholar, itu menjawab bahwa itu memang itu ada nyatanya. Namun hal-hal yang sudah dibuktikan itu ada kok alumni kita yang bisa itu mendapatkan pekerjaan ya itu profesi guru PAUD dengan gaji yang tinggi. Benar itu. Di Jakarta itu mendapatkan, kalau nggak salah saya lihat edarannya gitu, mendapatkan gaji kurang lebih hampir 5 juta lah begitu. Dan itu masuk di sekolah internasional itu TK. Nah, kenapa kalau itu bisa kan berarti itu menjawab bahwa memang nggak mesti kalau guru PAUD itu nantinya pekerjaannya akan beresiko untuk mendapatkan gaji yang minim. Padahal kan sekarang ya ada loh formasi pembukaan PNS untuk PPK lah, untuk PIAUD. Oh sekarang udah ada ya? Ada. Itu kemudian PPG sertifikasi nanti bisa menunjang kesejahteraan gitu kan. Kalau memang sekarang begini ya teman-teman, kalau misalkan kalian pada nggak ada yang mau nih di jurusan PIAUD, nah nanti kedepannya bagaimana? Oh iya, siapa yang ngajar? Ini kalau misalkan ini pengaruhnya baru satu universitas ya, misalkan di satu universitas di prodi PIAUD. Nah kalau nanti pengaruh ke banyak universitas tentang prodi-prodi PIAUD yang dianggap cuman tepuk tangan gitu-gitu aja, terus nantinya siapa cikal bakal yang benar-benar mau itu memberikan fondasi awal buat anak-anak. Padahal kan nyatanya sekarang itu kan sekolah TK itu kan dianggap penting kan. Kalau zaman dulu sih mungkin enggak. Tapi sekarang syaratnya TK itu juga menjadi landasan yang paling utama untuk sekolah. Enggak sih? Iyalah. Lah, ini udah gini aja kita mikir. Kalau misalkan pada nggak mau jadi guru PAUD semua, terus nanti kalian punya anak ya, berapa tahun kemudian misal,
Lah anak kalian masuk sekolah ternyata gurunya tuh nggak pro, nggak Iya. profesional atau Nggak nggak sesuai menguasai, bidangnya, nggak iya. sesuai bidangnya. Karena pada nggak mau tertarik sama PAUD. Terus nanti gimana anak kalian? Kalian merasa rugi nggak? Rugi lah pasti nanti Iya. masa depan Anggap Indonesia saja ini kalian, gimana? iya, anggap saja kalian bukan dari lulusan PAUD. Heeh. Anggap saja suatu saat nanti ketika anak kalian itu ternyata mendapatkan guru yang tidak pada Abal-abal bidangnya gitu, iya. gitu kan. Karena kalaupun stigma ini tuh terus ada, nanti siapa yang mau menjadi orang yang menjadi orang yang Pelopornya benar-benar gitu. bisa itu apa, memiliki Membackup. profesi yang benar-benar dia bidangi di PAUD gitu. Jadi jangan dianggap remeh lah begitu. Iya. Kalian itu nantinya pasti bakal butuh kok, butuh itu apa Butuh, namanya, ilmu tentang heeh. pendidikan anak usia dini parenting. Entah itu buat Iya. Jadi parenting atau tolong apa. mungkin yang melihat ini tuh bisa saja kita itu ya sambil belajar. Mungkin kalau saya ada salah juga koreksinya saja. Itu yang temuan yang pernah saya lakukan. Kemudian kalau misalkan laki-laki yang mungkin merasa risih menjadi guru PAUD, ya kalau kalian sudah masuk, kenapa enggak gitu. Kalaupun misalkan tujuan kalian bukan buat ngajar di PAUD, kenapa enggak buat anak kalian? Ya enggak? Nah, apa namanya, kalian nggak akan menjadi itu orang tua, ayah, ya kan? Ayah, Kan akan calon mendidik ibu dan anak ayah. juga. Iya, Kan benar. kalau misalkan nggak mau dipakai buat di lembaga, ya dipakai buat anak kan? Iya, Nah, benar. itu manfaatnya. Jadi jangan khawatir ya teman-teman. Jangan minder. Iya, guru lagi sebenarnya ya sebetulnya di lapangan itu guru PAUD itu ya pendidikan itu membutuhkan guru laki-laki. Kenapa? Karena kalau semisalkan hanya guru-guru Ibu. perempuan saja, itu nanti anak-anak yang lain, anak-anak kan tidak hanya sekedar perempuan, ya Iya, kan? benar. Anak-anak ada laki-laki, jadi tidak, misalkan dari pola asuh saja, Ada ayah dan ibu. anak-anak itu nggak cuma cukup sama ibunya, bapaknya juga harus dong ngajarin kayak, coba sih kalau yang ngajarin naik sepeda ibunya masih ketakutan terus kayak, Iya. aduh nanti anakku jatuh. Tapi kalau diasuh sama ayah tuh memberikan kepercayaan yang luar biasa loh. Jadi anak jatuh tuh Kuat-kuat. anaknya dikuatin gitu. Iya. Maksudnya Nggak udah apa-apa, nggak nggak apa-apa, apa-apa, nyungsep aja nggak apa-apa misal. Luka nggak apa-apa. Iya kan gitu. Butuh seorang figur ayah. Iya gitu. Terus ya itu cerita singkat. Terus kalau pesan-pesan yang lain bahwa ingat ya bahwa sebuah profesi, sebuah ketertarikan pada ilmu pembelajaran di anak usia dini ini tuh suatu hal yang luar biasa sih buat kalian. Karena apa namanya, pada nantinya itu kalian kalau semisalkan memang tidak berada pada tujuan menjadi seorang guru ideal, barangkali menjadi praktisi, dosen, ya kan, yang bisa melahirkan mahasiswa yang berpotensi yang dalam bidang PAUD nantinya profesional. Dalam pendidikan pengasuhan jadi orang tua juga kan bisa menjadi itu. Jadi jangan dianggap bahwa jurusan ini tuh dianggap remeh gitu. Enggak remeh kok. Enggak remeh. Iya, enggak remeh. Coba baca tulisan saya. Enggak usah malu ya, Mbak. Itu semua tergantung diri kita. Kalau diri kita itu menyadari bahwa apa profesi bidang keilmuan kita tuh benar-benar kita tekuni, kita apapun itu pokoknya kita tekuni, kita pelajari, insya Allah itu akan menjadikan sebuah hasil yang tentunya bisa menjadi pekerjaan juga daripada minat kita itu suatu saat nanti lah, tergantung daripada bagaimana cara kita gitu. Terus kemudian buat teman-teman semuanya sih, untuk kuliah kita kalau bisa itu pasang benar-benar niat yang sungguh-sungguh, karena kuliah itu banyak lika-likunya, banyak godaannya gitu kan. Entah mungkin kita harus sambil bekerja, kita mungkin malas, kita mungkin susah mengerjakan tugas gitu, terus punya banyak kesibukan di organisasi dengan yang jadi nggak bisa bagi waktu. Jadi tolong benar-benar niatkan sungguh-sungguh bahwa kalian tuh kuliah itu niatnya buat apa. Jadi ketika kalian malas itu ataupun terhambat, kalian harus ingat lagi niatnya. Nah kalau waktu itu saya berprinsip bahwa niat saya itu adalah kuliah sungguh-sungguh. Kalau saya nggak menjalankan, sama aja saya mengingkari janji. Padahal itu ya kurang lebih seperti nadar ya, mungkin bisa saja itu dikaitkan dengan nadar gitu, karena saya sudah terkadang mengucapkan gitu. Udah tertanam pada pertanggungjawabannya sama diri kita sendiri kan. Nah hasilnya juga buat siapa? Buat diri kita sendiri, nanti berdampak kepada orang lain. Jadi kalian benar-benar niatkan kesungguhan kalian, kemudian lakukan apa yang sudah menjadi kalian
terima resikonya. Kalau kalian mengambil S1 ya resikonya mengerjakan tugas, menyelesaikan skripsi atau tugas akhir, ya memang itu resikonya. Karena sesuatu pendidikan yang tinggi pun tidak akan mungkin memberikan skill yang ecek-ecek, kompetensinya ecek-ecek, tentu juga ada grade-nya. Kalau ingin dapat grade S1, ya kan, ya Berarti harus kita menyelesaikan usianya- tugas akhir, ya harus mengerjakan makalah, ya harus melakukan praktik pembelajaran. Gitu, Nanti misalnya. juga itu buat diri kita sendiri gitu ya. Terus atur waktu kalian sebaik mungkin, tidak hanya sekedar waktu ya, tetapi energi kalian. Energi kalian tuh penting buat kalian punya, karena kalau misalkan kita sehat pun, kita ada waktu, tapi kita nggak ada energi buat bikin tugas ya, tapi sama aja. Energi itu ibaratnya tidak hanya sekedar itu ya kemauan, tapi itu benar-benar ada keyakinan kamu bisa menyelesaikan. Menyelesaikan tidak langsung selesai ya, tapi tahap demi tahap. Nah itu kan biasanya jadi buat teman-teman stres sendiri kan, karena kalian kan menunda sendiri kan. Iya. Nah hasilnya kalau ngatur waktu sih nggak bakal stres setinggi itu sih. Ditunda-tunda nanti stres, iya. nanti ngeluh sendiri. Aduh gini-gini. Banyak-banyaklah kita juga berdoa, kemudian minta keridhaan orang tua ataupun support lah gitu. Itu yang paling utama sih kalau misalkan karena kan sebuah kemauan juga harus diimbangi dengan motivasi, semangat. Benar sih. Jadi kalau semangat dari diri dalam kita itu nggak ada pun, ya sama aja meskipun orang-orang di sekitar kita support. Jadi tetaplah fokus. Sekeras apapun orang bilang semangat ya semangat, kalau diri kita udah capek. Tetaplah menjadi terbaik menurut versi kalian sendiri. Iya benar. Jadi ketika saya menjadi lulusan terbaik, alhamdulillah saya mensyukuri itu, dan saya pikir bahwa pada saat perjalanan saya kuliah S1 itu memang saya tuh memberikan yang terbaik buat saya. Jadi alhamdulillah Allah memberikan saya salah satu kesempatan menjadi lulusan terbaik. Jadi buatlah versi terbaik untuk diri kalian sendiri, sehingga nanti itu kalian tuh ibaratnya kalau dapat pengakuan misalkan jadi lulusan terbaik, ya itu kan itu nomor 2 karena kalian sendiri sudah mengafirmasi diri kalian, memvalidasi bahwa aku sudah kok melakukan terbaik buat diriku gitu kan. Sehingga tetaplah menjadi diri kalian sendiri, tidak perlu pengen seperti orang lain ataupun tidak mengikuti standar-standar yang lain. Jangan ikuti standar orang lain begitu. Pakailah standar diri kalian sendiri, bahwa sebuah pencapaian itu atas dasar kemauan kita, kesungguhan kita, dan upaya kita lah gimana caranya. Selain daripada itu pasti tentunya ada atas izin Allah kan, bagaimana kita bisa mencapai itu. Gitu. Jadi teman-teman harus semangat gitu. Semangat, niatkan, kemudian fokus, atur waktunya dengan baik, dan sebisa mungkin banyak-banyaklah berdoa. Oke. Nah, begitu. Kembali lagi pada diri kita sendiri ya teman-teman. Betul. Mungkin cuma ini yang bisa kita sampaikan, udah banyak sekali kita ngobrol-ngobrol dari awal sampai akhir. Sebelumnya saya akan berterima kasih kepada narasumber yang sangat fenomenal ini, yang sangat terkenal di kalangan angkatan saya, apalagi dikenal oleh dosen-dosen. Dosen-dosen itu sangat excited banget kalau cerita tentang Mbak Nilal ini. Iya, apalagi Pak Sofa. Mesti. Ya mungkin dosen juga pengen memberikan satu contoh ya teman-teman, bahwa pengen ada regenerasi lagi, siapa yang bisa menjadi ini, karena kan salah satu fungsi dosen juga harus itu kan, memberikan semangat buat mahasiswanya, ya enggak? Iya benar. Memberikan contoh. Kalau nggak ada contohnya mau niru siapa misal, ya kan betul. Prodi juga harus show off. Oh ini loh lulusan PIAUD, ada yang kayak terbaik. Iya kemarin juga PIAUD jadi terbaik lagi kok teman saya. Ada. Bad skripsi. Tapi skripsi, iya. Terus kayaknya sih nggak tahu, kayaknya mau ada lagi. Ya pasti harus ada lagi. Saya nih kayaknya. Iya nanti ya. Jadi PIAUD itu alhamdulillah di Fakultas Ilmu Tarbiyah Keguruan Minimal Semarang sering banget jadi terbaik. Alhamdulillah. Teruslah menjadi yang terbaik gitu. Dan bisa memberikan nama yang terbaik. Iya. Oke, intinya tetap berusaha, belajar, dan berdoa. Jangan lupa terus saksikan PIAUD Podcast untuk cerita-cerita inspiratif lainnya. Kalau perlu, kalau tanya lebih lanjut bisa kontak kita. Boleh. Seperti itu. See you.
Goodbye. Terima kasih Mbak Nila. Iya.